Sama aja ono Yofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala wa ta'ala fi kitabil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Amma ba'du. Saya hormati Ustadzah Amalia Mu'minah Nalusifah sebagai pengasuh pesantren Manal Islam, kemudian segenap hadirin hadirat, segenap kru panitia yang telah mensukseskan kegiatan buka bersama ini. Yang pertama tentunya mari kita tidak lupa untuk memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa kemudahan dan taufik pertolongan Allah, tadi sempat hujan sebentar dan alhamdulillah berkat doa-doa yang makbul di antara kita hujannya berhenti, meskipun juga yang hadir juga belum banyak juga. Tapi ala kulli hal ini yang putus sudah 10 orang, yang putra sudah berapa nih? 8 orang, lumayan ya. Sudah melebihi 50%, sehingga acara ini sah untuk dilaksanakan. Baik, salam dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, terlimpahkan pada beliau tuntunan kita, uswatun hasanah kita, yang dalam kehidupan ini kita selalu menjadikan beliau sebagai motivator kita, inspirator kita, kemudian juga menjadi penyemangat kita dalam aktivitas kita. Dan semoga kita semua nanti kelak termasuk di antara umat beliau yang mendapatkan syafaatnya, begitu juga mendapatkan syafaatul Quran. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita bicara mengenai Ramadan dan semangat untuk berthalabul ilmi, maka ini dua hal yang sangat-sangat berkorelasi, sangat kuat sekali. Yang pertama adalah karena Rasulullah SAW beliau ketika bulan Ramadan itu semangat belajarnya luar biasa ya. Misalkan contohnya beliau mengatakan, setiap Ramadan aku bertemu dengan malaikat Jibril bermudarasah Al-Quran ya. Kalau kita bicara mengenai mudarasah tadarus Al-Quran, itu kita perlu mengembalikan kepada makna asalnya. Kebanyakan kaum muslimin itu sering menyimpangkan makna tadarus Al-Quran. Jadi kalau yang mana asalnya tadarus itu ada minimal dua orang itu membaca Al-Quran bergantian ya. Kemudian nanti ada pembahasan mengkaji dalam masalah ayat Al-Quran, artinya, syarahnya, tafsirnya, atau yang terkait masalah ilmu agama. Tapi kalau di Indonesia berbeda ya. Acaranya tadarus Al-Quran, masjidnya pakai suara buanter sekali keluar ya, diparani wong siji. Nggak ada orang. Ini namanya tadarus itu saling mempelajari, saling mengkaji. Jadi tadarosa dalam bahasa Arab tuh saling, namanya saling itu kan minimal 2 orang, minimal ya, atau lebih. Yang kedua, kenapa Ramadan sangat kuat kaitannya dengan berthalabul ilmi? Karena kalau kita perhatikan di bulan Ramadan ini, kita melihat betapa semangatnya kaum muslimin, di mana-mana mereka membuat tempat-tempat kajian, pengajian, bahkan di masjid itu ada yang namanya kuliah subuh, kuliah tarawih, bahkan ditambah ada masjid yang rutin setiap hari ya, setiap sore itu mengadakan buka bersama. Ada sebagian masjid yang buka bersamanya hanya setiap Ahad, ada sepekan sekali ya. Ada setiap hari, yang punya dana besar itu bisa setiap hari ya mengadakan buka bersama. Sehari 3 pertemuan mendengarkan tausiah, luar biasa. Kalau 3 kali 30 berapa? 90. Kalau di kampus berapa Mbak? Mbak Nidi berapa SKS ke 90 pertemuan?
Berapa? 12 guys. Luar biasa ya. Jadi kalau seandainya Anda semuanya ini selama 1 bulan 30 hari mendengarkan 90 kali ceramah ya, itu gelarnya nanti LT, la'allakum tattaqun ya. Jadi supaya kalian bertakwa. Gelarnya orang puasa kan LT ya, la'allakum tattaqun. Kenapa? Karena puasa ini dia berawal dari keimanan, ya ayyuhalladzina amanu, dan bermuara kepada ketakwaan. Itu yang kedua. Oleh karena itu dari hal yang tadilah yang menjadikan kami sore ini akan menyampaikan tema ya, tentang Ramadan dan semangat dalam berthalabul ilmi. Yang pertama, sekarang saya mau tanya, menuntut ilmu itu apakah wajib atau sunnah? Diwajibkan kepada seorang muslim saja atau muslim dan muslimah? Baik. Kalau hadisnya memang disebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Memang ada sebagian lain yang riwayat yang wa muslimah, tapi yang lebih banyak digunakan wa ala kulli muslim, bagi seorang muslim. Itu bukan berarti tidak wajib bagi muslimah. Kalau kita mengkaji Al-Qur'an atau dalam sunnah, semua perintah-perintah yang diperintahkan kepada kaum laki-laki itu juga wajib kepada perempuan, kecuali ada pengecualian yang memang ada bahasa khusus itu untuk perempuan. Tapi kalau tidak ada pembahasan yang khusus seperti puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, kum itu kan bentuk orang kedua laki-laki, diwajibkan kepada kalian semua wahai kaum laki-laki puasa. Tetapi perempuan juga wajib puasa yang mereka tidak ada udzur ya. Jadi menuntut ilmu itu adalah kewajiban kita semua. Artinya apa? Mari kita tanamkan dalam diri kita ya, bahwa menuntut ilmu, satu ya, menuntut ilmu itu adalah kewajiban seorang muslim. Yang kedua, bahwa menuntut ilmu itu adalah saya tanya, menuntut ilmu itu keinginan atau kebutuhan kita? Kebutuhan. Kalau keinginan itu nggak akan selesai, tapi kalau kebutuhan itu sangat kita perlukan. Bisa jadi kita ini beli baju itu bukan kebutuhan kita, tapi keinginan. Inginnya beli baju, sudah punya beli lagi ya. Bahkan akhir Ramadan beli baju baru, nanti awal Syawal masih beli baru ya. Saya mikir ini kok setiap hari lebaran ya. Kenapa bajunya baru terus? Nah ini. Oleh karena itu yang kedua ya. Pertama, kita tanamkan menuntut ilmu wajib untuk kita semua. Yang kedua adalah kita tanamkan bahwa menuntut ilmu adalah kebutuhan kita, bukan keinginan ya. Kalau namanya keinginan, wah saya nggak ingin nih ya. Atau ngapa tuh ada pondok di situ, saya nggak usah ke sana, saya nggak ingin. Nanti kalau saya butuh saya datang. Nah, ini kalau nunggu butuh kapan? Kemudian yang ketiga, tanamkan dalam diri kita semuanya bahwa menuntut ilmu itu adalah selamanya. Tidak ada, saya belum pernah mendengar ada orang pensiun. Kalau pensiun angkatan darat, tentara mungkin ya, pensiun polisi mungkin ya, pensiun pegawai negeri mungkin. Kalau pensiun santri mungkin ya? Nggak mungkin. Santri itu selamanya. Santri itu dari mulai kita belajar ke kiai kita mendapatkan ilmu sampai kita mengajar pun kita masih santri. Nggak boleh ada seorang santri yang sombong merasa lebih baik dari kiainya, nggak boleh ya. Kita harus tawadhu, rendah hati, hormat pada guru-guru kita ya. Jadi yang ketiga, menuntut ilmu tanamkan itu adalah dia selamanya, selama hidup kita itu ada kewajiban menuntut ilmu dan tidak mengenal yang namanya pensiun. Maka ada namanya film preman pensiun, maka tidak ada film santri pensiun, tidak ada ya. Kemudian yang kedua, tema materi tentang keutamaan ilmu. Kenapa kita harus mempelajari ilmu? Apa sih ilmu? Kelebihannya apa? Mengapa harus kita buru-buru? Mengapa kita harus memburunya ya? Kenapa dulu para sahabat harus berjalan dari Madinah sampai ke Mesir, menyeberangi lautan hanya untuk meriwayatkan satu hadis? Kenapa ada seorang bernama Imam Az-Zamakhsyari sampai tangannya patah, maaf, jari-jarinya patah gara-gara kedinginan ketika berthalabul ilmi? Kenapa ada seorang yang dulu pencari ilmu yang malam gak pernah tidur ya?
dia malam itu selalu memborai wajahnya dengan garam sehingga dia nggak bisa tidur. Yang kita ambil semangatnya, bukan mati diborai sama remason. Jangan ya. Maksudnya semangat bagaimana dia nggak mau tidur semalaman. Dia nggak mau setiap detik malamnya itu kecuali untuk membaca buku, membaca kitab. Maka Imam Syafi'i pernah satu saat beliau menginap di rumah Imam Ahmad ibnu Hambal. Dia menginap di situ. Pagi harinya anak dari Ahmad bin Hambal, seorang ulama besar saat itu ya, Imam Ahmad bin Hambal. Ini anaknya protes kepada Ahmad bin Hambal, ya wahai Abi, saya melihat katanya Syafi'i ini seorang ulama besar, dia seorang ahli ilmu, tapi kenapa semalaman saya mengintip kamarnya dia tidur, dia berbaring tidur? Kenapa dia semalaman dia nggak kelihatan seperti orang belajar? Kemudian Ahmad bin Hambal paginya langsung dipanggil, mau klarifikasi. Penting, jangan saya menuduh ya. Jadi ada informasi disaring dulu, diklarifikasi. Imam Muhammad bin Idris Syafi'i dipanggil, Syafi'i, apakah benar yang dikatakan anakku, engkau semalaman itu tidur terus, engkau nggak belajar, engkau kelihatan nggak seperti orang yang bangun melek? Kata Syafi'i, kalau yang dikatakan saya berbaring memang benar, wahai Imam Ahmad, tapi ketahuilah ketika saya berbaring itu saya itu bukan hanya sekedar berbaring, saya itu sedang menelaah ribuan hadis, kata Syafi'i. Bayangkan coba, ini tidurnya menelaah ribuan hadis. Kalau kita menelaah ribuan mimpi ya. Apa keutamaan ilmu? Yang pertama adalah al-ilmu makanatil khasyatu ma'ah. Ilmu itu adalah dia akan membawa manusia kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya orang berilmu itu semakin dia takut kepada Allah. Mestinya kalau di Indonesia banyak orang berilmu, itu banyak kriminalitas yang rendah. Ada banyak kriminalitas yang semakin berkurang. Tapi ternyata menurut penelitian dari KPK ya, dari semua tahanan mereka yang ditahan sama KPK, malah mayoritas bergelar magister dan doktor, S1 juga banyak ya. Artinya apa? Mereka berilmu, tidak digunakan ilmu itu untuk takut kepada Allah, tetapi digunakan malah ilmu digunakan untuk minteri orang ya. Untuk ngorupsi harta rakyat ya. Ngorupsi, ngambil uang orang lain secara tidak halal. Ini yang jadi masalah. Makanya ilmu itu justru semakin seharusnya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-ilmu nurun. Jangan disalahpahami ya. Kalau dulu orang di sekolah al-ilmu nurun, kemudian ujiannya nyontek nurun ya. Bukan. Al-ilmu nurun, ada ilmu itu adalah cahaya. Kenapa dikatakan cahaya? Ia yang kemudian akan menjadikan seorang itu bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Cahaya itu dia bisa tahu mana ke jalan yang lurus, mana ke jalan yang bengkok ya. Dikatakan cahaya kenapa? Ia akan menunjukkan orang itu akan berpekerti yang baik ya. Maka kalau orang tidak punya ilmu ya, jangan kita harapkan dia punya pekerti yang baik ya. Yang ketiga, kalau kita bandingkan ilmu dengan harta, dalam sebuah ungkapan dikatakan anta tahrusul mal wal ilmu yahrusuka. Anda menjaga harta, tapi ilmulah yang menjaga Anda. Itu bedanya ilmu sama harta. Kalau kita punya harta, saya punya tetangga dulu di Jabres ya. Dia hartanya itu banyak sekali. Karena saking ketakutan punya uang banyak. Jadi kadang ada orang nggak bisa tidur gara-gara nggak punya uang. Ya. Tapi ini sebaliknya, dia nggak bisa tidur karena kebanyakan uang. Uangnya banyak, akhirnya dibundel kalau karet. Karena takut, katanya gini, karet itu ditakuti sama tuyul. Ya. Sehingga dibundeli biar aman dari pertanyaan, kenapa nggak dimasukkan bank aja? Pertanyaannya, apakah bank sekarang juga aman? Sekarang kita sering mendengar ya, bank itu banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba terkena hipnotis. Yang sering banyak terjadi kan, orang dulu ada ya, orang di masjid, ada sama jamaah masjid juga, dia ngobrol bareng, kemudian akhirnya yang tadi yang ngajak ngobrol tadi, ayo ke ATM kamu ya. Intinya dia ada transaksi lah, perdagangan, tapi ini benar-benar penipuan. Kemudian dia mengajak sama si yang dihipnot tadi, dibawa ke ATM. Di ATM, kemudian setelah itu
setelah selesai uangnya dikuras semuanya, ditunjukkan nomor PIN-nya, dia kemudian ditinggalkan. Setelah dia terbengong lama, nyata itu terbengong lama, itu kemudian dia baru sadar, oh ternyata uang saya sudah dikuras semuanya. Dia kemudian setelah itu trauma. Kenapa? Dia trauma, akhirnya apa? Dia nggak mau komunikasi dengan tadi yang menghipnotis tadi, nggak mau komunikasi. Akhirnya HP-nya itu dimatikan, nggak dinyalakan. Tapi yang terjadi adalah HP-nya meledak. Pertanyaan sekarang saya tanya, HP-nya meledak, kok bisa meledak, kenapa? Kan dimatikan itu. Apakah ada permainan jin di sana? Wah, alam bisawab. Yang jelas hari-hari ini di bulan Ramadan ini kita banyak menemukan kaum muslimin yang mereka katanya Islam, Islamnya tertulis dalam KTP-nya, tetapi ternyata apa? Banyak di Ramadan ini banyak mereka yang terkena hipnotis. Tiba-tiba masuk warung, habis 2 piring, kaget, makan ternyata. Ya, ini hati-hati ya. Jadi banyak sekarang orang terhipnotis, merasa tiba-tiba masuk warung udah apa? Udah makan, ternyata dia baru sadar ya. Padahal dia nggak puasa aslinya. Ya, ini. Yang keempat, ilmu itu adalah ilmu sesuatu yang bisa menjadi amal yang tidak akan pernah terputus. Kata Rasulullah, ada 3 golongan manusia, ketika manusia mati, semua amal akan terputus kecuali diantaranya adalah 3 perkara itu, yaitu au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang manfaat, meskipun misalkan kita mengajari seorang satu huruf A gitu aja, mengenalkan dia A, dan A itu kemudian diajarkan kepada orang setelahnya terus sampai kemudian seperti piramida terus sampai ila yaumil qiyamah, maka itu menjadi amal jariah meskipun hanya huruf A ya. Apalagi kalau kita mengajarkan Quran, kita mengajarkan ilmu agama, maka ini menjadi warisan atau menjadi legasi amal jariah yang tidak akan pernah terputuskan. Itu 4 poin tentang keutamaan ilmu. Gerbang yang ketiga tentang bagaimana cara kita mencari ilmu. Orang sering bertanya, kenapa banyak orang yang belajar dan dia tidak mendapatkan ilmu? Tentunya orang tidak bisa mendapatkan ilmu karena dia tidak menempuh jalannya orang yang mencari ilmu. Saya singkat ya, masih 3 menit, saya singkat. Yang pertama adalah untuk mendapatkan ilmu perlu kecerdasan. Pertanyaan, kecerdasan itu buatan atau bakat? Ya, memang ada kecerdasan yang Allah yang memberi, tetapi secara umum kecerdasan harus kita usahakan. Yang kedua, ketekunan. Ketika mendapatkan ilmu itu harus dengan tekun ya, menggunakan waktu dengan baik. Kemudian istibar, yaitu kesabaran. Orang mencari ilmu perlu kesabaran. Banyak orang mencari ilmu baru separuh jalan, merasa sudah nggak nyaman, sudah mau pamitan dan seterusnya. Sabar dulu ya, tuntaskan ilmu sampai selesai. Kemudian bulughatun, ada yang namanya bekal. Orang mencari ilmu perlu bekal. Imam Bukhari beliau belajar selama sekitar hampir 50 tahun, beliau menghabiskan uang sekitar 1 miliar. Hampir 50 tahun menghabiskan dana 1 miliar. Artinya setiap bulan itu dana yang dikeluarkan sekitar 20 juta. Kira-kira kita semua di sini sebulan ada nggak yang SPP anaknya 20 juta? Nggak ada, kecuali yang bisa menyekolahkan itu ya Irfan Hakim, tuh artis tuh. Itu anaknya sekolah di mondok di Tawangmangu ya, di Karangpanten itu katanya biaya per bulan SPP-nya 35 juta. Saya bayangkan kalau SPP 35 juta itu bisa untuk sekolah bertahun-tahun itu ya. Itu hanya 1 bulan tuh. Itu artis yang bisa. Tapi maksudnya yang saya harapkan adalah, yang saya maksudkan, kita perlu bekal. Bekal nggak mesti harus uang banyak, tetapi kita punya semangat, bekal semangat itu ya. Bekal yang kita siapkan ya. Yang kelima, irsyad ustadz, yaitu petunjuk seorang guru. Mencari ilmu itu perlu yang namanya seorang guru yang mengarahkan. Jangan sampai dia, apalagi belajar agama ya. Kalau orang belajar yang lain bisa otodidak. Orang banyak bisa membengkeli otodidak, belajar YouTube selesai. Banyak orang yang menjadi seorang penyanyi, dia belajar bagaimana nyanyi, otodidak bisa. Belajar kaligrafi lewat otodidak bisa.
orang belajar masak asal buka YouTube ya, di sana ada tip-tip memasak, bagaimana caranya diikuti bisa ya. Tapi kalau belajar agama dari YouTube itu bahaya. Kenapa? Karena kalau kita salah ketik itu bisa bahaya. Ada saya pernah ngetik dulu bersatu, munculnya malah bersatu dalam Katolik. Nah, ini hati-hati. Maka jangan berguru pada internet, tapi bergurulah kepada langsung pada guru. Yang terakhir, sebagai penutup materi sore ini, Rasul bersabda, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan menjadikan ia memahami agama. Apa artinya? Ada 3 pelajaran di sini. Pertama adalah pelajaran mengenai tanda kebaikan manusia, tanda orang baik itu orang yang mau belajar. Ya, kalau orang nggak mau belajar, nah ini berarti hati-hati ya. Jadi kalau orang pengen, dia tanda baiknya kalau dia mau belajar, masih pengen belajar. Yang kedua adalah min wajibi kulli muslim al musyarakah fi majalis al-ilmi dini. Kewajiban setiap muslim itu bergabung dalam setiap majelis ilmu ulumuddin, ilmu agama. Kalau di mana ada ilmu agama, di sana kita punya kewajiban bergabung. Tentunya ya sesuai dengan waktu yang jangan sampai dalam satu waktu tiga pengajian bareng waktunya, nggak mungkin kita ikuti semuanya. Paling-paling yang satu ikut secara offline, yang 2 ikut secara rekamannya ya. Ada uploadannya. Yang ketiga, talabul ilmi yajlibu ridha Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu itu akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menginginkan kebaikan, berarti Allah ridho. Artinya orang yang belajar agama, maka Allah adalah ridho. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini di barangkali ini yang sering kesini ada nggak yang sering lewat? Kalau sering lewat banyak ya, tapi kalau yang pernah ngaji di sini baru beberapa ya. Yang mungkin yang Putri, Mbak Handa ada, Mbak Nindi. Ya, kalau yang putra mungkin Mas Zaki yang di sini ya, yang remaja. Yang lain belum pernah ya. Jadi kalau di sini setiap Ahad pagi ada pengajian tafsir ya, di pengajian Sofatul Tafasir jam 6 sampai setengah 7 sampai setengah 8. Itu kita setiap pekan. Kemudian ada Madrasah Diniyah itu setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari. Itu ada materi, pokoknya setiap kita materinya terprogram untuk 4 tahun ya, dan setiap semester ada materi yang sering berubah. Nanti kita sampaikan setiap Tujuannya apa? Supaya kita ini para santri-santri yang di sini maupun santri yang kalong itu mereka belajar di sini, mereka mempelajari agama, bertambah. Bukan hanya membaca Quran saja ya. Kalau orang hanya membaca Quran saja, itu enggak, tanpa dia tahu isinya, itu dia akan susah mengamalkannya. Oleh karena itu di sini kita ajarkan bahasa Arab, kita ajarkan ilmu akidah dan berbagai cabang ilmu ya, ilmu fikih dan semisalnya, supaya santri itu ketika mereka pulang, mereka dibekali bekal ya, bekal untuk ilmu agama, sehingga ketika di masyarakat mereka bisa bersama dengan masyarakat dan bisa memberikan warna. Maka mbak-mbak, mas-mas yang di sini ya, yang barangkali berkenan atau mungkin teman-teman yang lain yang belum hadir di sini, nanti disiapkan brosur ya, mana ya, ada brosurnya. Nanti bagikan. Ini ada program-program kita. Kenapa kita perlu belajar agama? Karena dengan belajar agama, insya Allah ya, hidup berkah dan insya Allah akhirat itu akan mendapatkan keselamatan. Demikian untuk panitia, mungkin bisa menyiapkan hadiah brosur dan lain-lain ya, disiapkan. Untuk materi saya ucapkan sekian. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,